Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Selamat pagi. Pagi Kak, alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Oke, pertama perkenalkan nama saya Lubi Lukman sebagai konselor yang akan membantu konseling kelompok pada kali ini. Sebelumnya, marilah kita berdoa bersama menurut kepercayaan masing-masing sebelum memulai konseling kelompok ini. Mari berdoa bersama-sama, berdoa dimulai. Oke, selesai. Baik, teman-teman, pertemuan ini dinamakan konseling kelompok. Pertama, ini mari kita merekatkan tali silaturahmi kita dan juga mengakrabkan kita satu sama lain. Mungkin dengan cara kita memperkenalkan diri kita satu persatu. Mungkin tadi kalian sudah mengetahui nama saya dan sekarang gantian saya mengetahui nama kalian. Mungkin dimulai dari teman kita, silakan. Ya Kak, boleh saya dulu Kak? Oke, silakan. Ya, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ati Nur Hayati. Saya Halo. Ya, bisa dipanggil Ati, teman-teman. Halo Ati. Terima kasih Ati. Lanjut ya ke teman yang lainnya. Saya Kak. Ya. Perkenalkan, nama saya Azwar Salehudin. Bisa dipanggil Azwar. Halo teman-teman, salam kenal. Halo Azwar, salam kenal. Terima kasih. Oke, lanjut ya teman-teman. Saya Kak. Ya, silahkan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Naswa Anggita, bisa dipanggil Naswa. Halo Naswa, salam kenal. Salam kenal. Terima kasih Naswa. Ya, lanjut ya teman-teman. Saya Kak, boleh Kak? Ya, silahkan. Selamat pagi ya teman-teman, izin perkenalkan diri, nama saya Juleha. Teman-teman boleh panggil saya Jule. Hai teman-teman. Halo Jule. Terima kasih, salam kenal. Lanjut ya teman-teman. Saya Kak. Oke, silakan. Hai semua, kenalin nama saya Destiana Eka Putri, bisa dipanggil Desti. Halo Desti. Ini Kak Lubinya kemana ya? Kayaknya terkendala sinyal deh. Halo Desti, salam kenal ya. Oke, mungkin lanjut ke teman yang lainnya. Silakan. Saya Kak. Ya, silakan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Zahra Gunafiani, biasa dipanggil Zahra. Salam kenal. Halo, salam kenal. Lanjut ya teman-teman. Saya Kak. Nama saya Ramadhan Fitri, biasa dipanggil Dania.
Salam kenal semuanya. Salam kenal Ramadhania. Halo, lanjut ya ke yang lain. Sepertinya sudah semua, Kak. Oh, sudah semua ya. Oh, maaf. Yang melihat anggota, soalnya berarti ada 7 ya, kurang lebih ada 7 anggota. Oke. Baik, teman-teman. Pertemuan ini dinamakan konseling kelompok. Apa ada yang pernah mengikuti sebelumnya konseling kelompok ini? Belum pernah, Kak. Belum pernah, Kak. Oke, belum pernah ya. Mungkin kita sudah mengenal satu sama lain juga, terus juga semoga kita jadi akrab dan bisa terbuka. Mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikitnya tentang apa itu konseling kelompok. Oke, baiklah. Konseling kelompok adalah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan klien memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pemecahan masalah melalui dinamika kelompok. Dalam konseling ini, setiap anggota kelompok berhak mengajukan pertanyaan, mengutarakan masalahnya, dan memberikan masukan kepada anggota lain yang masalahnya sedang dibahas. Gimana? Siap? Siap, Kak. Oke, sebelum kita ke langkah berikutnya, dalam proses konseling ini ada asas-asas yang harus dipatuhi bersama. Asas-asas tersebut diantaranya yang pertama, semua anggota berjanji apapun yang terjadi dalam proses konseling tidak akan dibocorkan terhadap orang lain. Dan juga semua anggota kelompok terbuka dalam menyampaikan permasalahannya. Setiap anggota sukarela tanpa paksaan untuk mengikuti kegiatan ini. Semua anggota mengikuti norma-norma yang berlaku, menjaga sopan santun, saling menghormati, dan ketika memberikan solusi untuk anggota yang lain, hendaknya sesuai norma yang berlaku. Semua anggota kelompok mengikuti konseling kelompok ini dari awal hingga akhir. Dan semoga kalian setelah kegiatan ini bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dan mengambil hal yang positifnya. Dan semua anggota kelompok diharapkan aktif saat kegiatan konseling kelompok berlangsung. Bagaimana? Setuju? Setuju, Setuju, Kak. Kak. Oke, setuju. Baik. Setuju, Kak. Mungkin pertama di sini saya sebagai konselor sekaligus sebagai ketua kelompok, yang dimana ketua kelompok akan menunjuk siapa yang akan memulai terlebih dahulu untuk mengungkapkan permasalahannya dan juga menyelesaikan apa yang terjadi pada anggotanya. Oke, baik, bisa kita mulai. Bisa, Kak. Bisa, Kak. Oke, baik. Silahkan kalian kemukakan permasalahannya secara bergantian ya. Silahkan Baik, yang ingin memulai duluan. Silahkan. Aku dulu boleh nggak, Kak? Oke, boleh. Hati ya. Silahkan. Ya, jadi permasalahan Ati itu suka ngerasa stres karena memikirkan atau mengkhawatirkan masa depan Ati gitu. Jadi lebih ke overthinking mengenai masa depan gitu. Itu, Kak, permasalahan Ati. Oke, baik. Oke, lanjut ke teman berikutnya. Oke, silahkan. Masalah yang saya alami sekarang-sekarang ini tuh sering takut, khawatir, cemas ketika
sendirian gitu Kak di perantauan. Oke. Oke. Ya, lanjut ya ke permasalahan yang lainnya. Saya Kak, Ya, saya silakan. sering merasa gelisah gitu Kak. Kadang suka nggak ngerasa nggak tenang, tapi saya nggak tahu tanpa penyebabnya apa. Suka nggak Oke. tenang. Oke, baiklah. Lanjut ya ke yang lainnya. Saya Kak. Jadi permasalahan saya itu saya sering mengalami salah paham gitu dalam keluarga gitu atau tentang persahabatan gitu, pertemanan gitu. Kadang nggak ngerti aja gitu kudu gimana. Terus, oke baik. Lanjut ya ke yang lainnya juga. Iya Kak, saya Kak. Ya, silahkan. Iya, permasalahan yang saya hadapi sekarang ini kayak saya suka boros gitu, kurang bersyukur. Padahal orang lain masih banyak yang kekurangan, tapi saya tuh sering sekali beli hal-hal yang nggak penting gitu, Kak. Oke, baik. Oke, lanjut ke yang lainnya. Saya Kak, Oke, silahkan. permasalahan saya sering stres gitu kalau misalkan pasangan saya ini terlalu posesif. Itu aja sih Kak. Oke, baik. Lanjut ya ke permasalahan yang lainnya. Saya Kak, Oke, silahkan. masalah saya itu saya takut banget kehilangan orang tua. Oke, saya takut ya. Oke, baik. Lanjut ya ke permasalahan yang lainnya. Apakah udah semua? Sudah Kak sepertinya. Sudah Kak, sudah semua. Udah ya, berarti di sini ada ketakutan, ada overthinking, merasa tidak tenang, dan juga ada kesalahpahaman, terus di situ juga ada sifat yang boros dan juga stres, dan juga takut kehilangan juga ya di dalam konteks ketakutan. Mungkin saya sebagai ketua di sini menyerahkan kepada anggota atau kepada teman-teman semuanya, siapa nih yang ingin kita angkat masalahnya yang menurut kalian itu masalahnya paling berat? Siapa ya? Kalau menurut saya masalahnya ke hati sih Kak, karena kan pasti kita akan mengalami hal itu gitu. Mungkin pernah juga gitu. Oh, oke, Kak Ati ya. Oke, gimana yang lain setuju masalah Ati yang kita angkat? Oke, gimana teman-teman? Kita angkat permasalahan hati yang mungkin teman-teman juga pasti akan merasakannya. Gimana, setuju? Setuju. Setuju. Oke, setuju ya. Baik, silahkan Ati Nurhayati menceritakan secara jelas bagaimana permasalahan yang sedang dihadapi. Ya, terima kasih Kak atas kesempatannya. Di sini saya akan menceritakan ya lebih detail, sedikitnya lebih detail gimana permasalahan yang saya hadapi gitu ya. Saya itu sering overthinking mengenai masa depan. Ya dimana saya sudah menginjak umur 20 tahun gitu ya. Yang bukan lagi harus tergantung sama orang tua, tapi sudah mulai harus memikirkan masa depan gitu kan. Baik dari perihal karir, jodoh dan lain sebagainya gitu. Kalau misalnya perihal karir, seringkali saya tuh kayak bingung gitu loh. Saya harus ngambil, kan saya kan kuliah, tapi saya bingung mau kerjanya di mana. Jadi kayak belum ke planning gitu loh. Kayak sekarang tuh kayak ya udah mengikuti alur, tapi saya khawatir akan masa depan gitu tuh. Kayak nanti kedepannya saya jadi apa ya? Terus kuliah saya tuh menjamin gak ya buat karir saya gitu kan. Kadangkala
apa yang saya lakukan itu untuk masa depan itu memaksakan diri saya untuk terlihat perfeksionis gitu loh. Jadi kayak memaksakan ke hal-hal yang dimana sebetulnya saya tuh nggak mampu, tapi pokoknya gue harus bisa gitu. Jadi kayak memaksakan diri sendiri gitu loh untuk ke hal sana, padahal belum tahu ya hal yang saya lakukan itu memang bisa mendukung suksesnya saya di karir ini atau tidak gitu. Terus kadangkala karena memaksakan diri sendiri itu jadi buat saya capek sendiri gitu loh. Nah, akhirnya buat saya lebih ke overthinking, kayak lebih khawatir aja gitu mengenai masa depan, mengenai pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya perihal jodoh gitu ya, memang jodoh nggak ada yang tahu, tapi kita pasti masing-masing punya kriteria gitu kan ya. Tapi di sisi kriteria yang kita buat ini, keluarga kita tuh punya kriteria lagi gitu tuh. Jadi kadangkala apa yang saya inginkan dengan apa yang orang tua saya inginkan itu berbeda gitu. Jadi akhirnya saya berpikir kayak, ya nanti kalau Ati punya jodoh, kalau Ati ketemu sama orang, memperkenalkannya tuh kayak mikir-mikir lagi gitu, mereka masuk gak ya ke kriteria keluarga Ati gitu. Jadi kayak yang akhirnya hal itu juga yang membuat saya tuh menjadi orang yang pemilih dalam memilih jodoh gitu. Terus akhirnya kayak takut memulai juga. Jadi hal-hal yang seperti itu tuh kayak akhirnya membuat saya tuh kayak lama sendiri, terus akhirnya memikirkan kayak, nih saya apa emang nggak bisa dapetin seseorang atau gimana ya gitu. Jadi lebih ke overthinking banget gitu loh. Gitu Kak mungkin. Oke, baik. Itu ya, udah dijelaskan dari Ati Nurhayati. Mungkin tanggapan dari teman-teman sebagai anggota dan sebagai partisipan dalam konseling kelompok ini, bagaimana tuh tanggapannya? Jadi gini ya, ibaratkan kalian itu ada dalam posisi Ati. Terus kalian cari solusinya bagaimana dan baiknya itu seperti apa. Nah, mungkin yang ingin mengutarakan solusinya dipersilakan. Saya Kak mau coba kasih saran buat Kak Ati. Jadi tanggapan saya tuh dari tanggapan dulu ya. Tanggapan saya gitu, kalau misalkan saya di posisi Kak Ati mungkin ya akan merasakan hal yang sama gitu, karena ya udah di umur 20 tuh pasti udah makin banyak pikiran gitu kan. Tapi Kak Ati ini terlalu overthinking soal masa depan gitu ya, karir, jodoh gitu. Nah, sekarang kan Kak Ati lagi menempuh pendidikan ya gitu. Terus ya masa depan juga belum terjadi gitu. Maksudnya kayak kita tuh hidupnya masih di waktu yang sekarang gitu loh. Jadi menurut saya tuh Kak Ati boleh membuat planning gitu, membuat rencana gitu mengenai bagaimana karir Kak Ati ke depannya gitu. Misalnya Kak Ati setelah kuliah ini mau kemana gitu, mencari informasi yang lebih banyak lagi mengenai jurusan Kak Ati. Dan yang pastinya kalau mengenai pekerjaan harus yang bikin Kak Ati nyaman gitu. Karena kan itu juga akan mempengaruhi kinerjanya gitu kan. Nah terus kalau misalkan Kak Ati udah berusaha gitu semaksimal mungkin, ya insya Allah gitu usahanya nggak akan sia-sia gitu. Itu aja sih kalau dari saya, Kak Ati. Oke, itu masukan ya dari Juleha. Mungkin masukan dari teman-teman yang lain, apakah ada? Saya Kak, Saya silahkan. ya kalau misalkan saya di posisinya Kak Ati ya, saya juga sering sebenarnya ngerasain overthinking tentang masa depan gitu. Tapi kalau diri saya ngatasinnya itu dengan berpikiran terbuka gitu. Misalkan gini, bingung nih udah umur 20 harus mulai dari mana gitu. Nanti saya tuh selalu antisipasi gitu atas ketakutan-ketakutan saya gitu. Jadi list dulu nih ketakutannya apa dulu.
list ketakutan, terus udah gitu jadi antisipasi, oh jangan takut, ini tuh udah jalan hidup saya, harus dihadapin gitu. Kalau saya sih gitu, Kak. Oke, berarti kita lebih ke planning ya, planning apa yang harus kita lakukan supaya kita kesananya tidak terlalu banyak memikirkan, tapi kita menjalankan apa yang sudah kita rencanakan. Oke, mungkin yang lain juga yang ingin menambahkan. Nah, silakan. Kalau saya ada di posisi Kak Ati sih, ya memang merasakan juga ya di umur-umur segini tuh. Misalkan ngeliat tetangga ada yang masa depannya cerah, tapi kan ada juga yang kurang cerah gitu ya. Dan saya tuh pikirnya gini, ya optimis aja gitu. Ngalir aja gitu, nikmati prosesnya. Contohnya gini, maling aja yang melakukan niat buruk gitu ya, itu masih dipermudah sama Allah gitu. Apalagi kita yang niatnya baik, pendidikan buat masa depan, ya kali nggak dikasih kelancaran gitu Kak, kalau menurut saya tuh. Jadi jangan terlalu dipikirin karena memang rezeki itu udah ada yang ngatur gitu tuh, tinggal gimana kita berusaha aja. Terima kasih. Oke, baik ya, itu tanggapan dari Azwar. Nah, mungkin teman-teman juga yang lain yang ingin menambahkan, ada nggak? Mungkin ditanyakan ke saudari Ati terlebih dahulu bagaimana masukan dari teman-temannya, bisa diterima atau kurang, gimana? Iya, sebelumnya terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah menyampaikan sarannya. Wah, ini jadi membuka pikiran saya nih gitu. Bahwa memang saya itu terlalu mengkhawatirkan masa depan ya. Yang dimana memang betul kata Teh Juleha tadi bahwasanya itu sesuatu yang belum terjadi gitu kan ya. Jadi harusnya kita menikmati yang terjadi sekarang dulu gitu kan ya. Tadi disampaikan juga bahwa sama Azwar bahwasanya kita harus lebih menikmati proses kita sekarang gitu kan ya. Dan kita itu gak boleh takut akan takdir gitu ya. Memang sih seharusnya saya tidak khawatir mengenai takdir karena bahwasanya skenario yang terbaik itu adalah yang Allah tuliskan gitu ya. Mungkin overthinking saya itu terlalu berlebihan yang dimana bisa jadi dibilang mendahului kehendak Allah gitu ya. Ya Allah. Terus mungkin tadi juga disampaikan bahwasanya yang harus saya lakukan itu kayak memplanning dulu ya. Memplanning dulu apa yang harus saya lakukan gitu ya. Memang mungkin sekarang tuh saya belum memplanning aja kali ya, belum mencari informasi lebih banyak mengenai karir yang dimana dari jurusan yang saya ikuti ini gitu ya. Terus mungkin juga bisa dengan menggali potensi dulu kali ya. Kadangkala kita kuliah, tapi kalau misalnya kita tidak menggali potensi yang kita miliki, akan menghambat karir juga mungkinnya di masa depan gitu. Ya, itu sih yang saya tangkap dari saran-saran dari teman-teman. Sebenarnya terima kasih ya teman-teman. Nanti insya Allah saya akan lebih mengubah mindset saya biar lebih terbuka gitu dan lebih memplanning apa yang harus saya lakukan ke depannya agar mengurangi rasa ketakutan saya ini gitu ya. Tadi juga Teh Zahra juga menjelaskan bahwasanya harus mengelis dulu ketakutannya gitu ya dan membuat rencana untuk mengatasi ketakutan tersebut gitu ya agar satu persatu ketakutan tersebut hilang gitu ya. Mungkin itu yang seharusnya saya lakukan gitu. Ya, terima kasih teman-teman. Sama-sama. Semoga bermanfaat. Semoga bisa diterapkan ya untuk hati dan juga bisa merubah sedikitnya dari
kata overthinking itu menjadi kata love self atau mencintai diri sendiri. Ini masukkan lagi ya tambahan dari saya. Mungkin untuk kata overthinking itu ya kata yang berupa pemikiran yang terlalu berlebihan gitu. Sebenarnya kalau untuk membahas tentang masa depan, seburuk apapun masa lalu kita, itu insya Allah masa depan kita masih suci, masih bagus, dan tidak diketahui oleh kita. Jadi laksanakan apa yang kita laksanakan, apa yang sudah kita rencanakan, dan juga untuk waktu ini kita jalani saja. Jika masa depan kita serahkan lagi ke takdir Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu pemikiran overthinking munculnya bisa dari kebaikan dan juga bisa dari keburukan. Mungkin dari keburukannya itu setan sedang menggoda kita supaya overthinking dan juga tidak melaksanakan kewajiban seperti sholat, seperti seperti perintah-perintah Allah lah ya. Jadi setan di situ menggoda kita untuk berpikir overthinking, memiliki banyak pikiran yang menjadikan di situ kita tidak bisa mengolah pikiran tersebut dan kita lalai akan kewajiban yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Dan tapi juga ada sisi baiknya. Mungkin di situ kita merasa sedih karena overthinking ataupun merasa cemas. Mungkin itu datang dari Allah karena Allah sedang merindukan kita. Jadi ketika kita overthinking, sebisa mungkin tidak apa kita memikirkan masalah tersebut, tapi kita harus tahu batasan dan tahu kewajiban kita di mana. Ketika kita overthinking, tapi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus dilaksanakan. Dan juga mungkin ketika kita bisa melewati overthinking ini, mungkin di situ setan akan merasa kalah karena kita bisa menghadapinya. Karena itu overthinking itu bisa dilawan dengan kata sabar. Sabar di sini yakni kita harus menahan apa yang tidak dikehendaki oleh kita. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sabaru minal iman, orang sabar itu ciri dari keimanan atau ciri dari ketaatan. Mungkin juga dari Allah itu, dari kebaikannya ya kita itu sedang dirindukan. Mungkin ada sebuah cerita yakni tentang seorang muslim dan seorang kafir yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia berdoa meminta kepada Allah agar diberikan sebuah kemudahan. Kafir meminta dia agar dimudahkan dan lalu Jibril menyampaikan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jawaban Allah, kabulkanlah doa seorang kafir tersebut karena saya tidak ingin mendengar suaranya. Tapi ketika Muslim berdoa dan dia meminta ketenangan dan juga meminta hal yang lainnya, kata Allah, Jibril menyampaikan ke Allah, kata Allah, tahan dulu karena saya ingin mendengarkan keluh kesah darinya. Mungkin dengan itu, dengan kita banyak overthinking, dimudahkan untuk selalu dekat kepada Allah dan juga mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 155 di situ menjelaskan tentang permasalahan teman-teman ini. Yang pertama ada ketakutan, overthinking, tidak tenang, salah paham, dan juga kurang bersyukur. Di sini suratnya bisa saya bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ
الجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi ketika kita sabar, insya Allah kita dimudahkan dan insya Allah nanti kita dapat kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut juga ada ayat berikutnya 156 masih surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang artinya yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Dari konseling kelompok ini kalian memiliki masalah yang dimana masalah ini mungkin ada yang berat dan juga ada yang ringan. Yang berat bisa kita selesaikan bersama, yang ringan bisa diselesaikan secara pribadi. Tapi intinya dalam setiap masalah itu kita harus mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Jadi kesimpulannya untuk teman-teman yang memiliki masalah ataupun sedang menghadapi masalah, kita cukup sabar dan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita percayakan bahwa kehendaknya lebih bisa kita percaya dan kehendaknya lah yang merubah kita. Kita bisa merencanakan tapi Allah lah yang bisa menentukan. Oke, baik. Pesan dari saya, kurangi overthinkingnya, kurangi tingkah buruknya, kembali lagi ke hal-hal baik dan ingat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mungkin itu untuk konseling kelompok pada kali ini. Mungkin saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih Kak. Kak. Terima kasih Kak Lubi. Terima kasih Kak. Terima kasih, sama-sama.